Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Amanda dengan NIM 200420076. Saya akan mempresentasikan tentang teori pembangunan. Video kali ini guna untuk memenuhi tugas ekonomi politik yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Teori pembangunan yang pertama yaitu teori modernisasi. Paradigma modernisasi dalam studi pembangunan yang muncul setelah Perang Dunia Kedua, terutama awal tahun 1950-an, kemudian mendominasi kebijakan pembangunan di negara-negara dunia ketiga sampai dengan saat ini. Para ahli modernisasi, baik dalam aliran makro maupun mikro, berpendapat bahwa negara-negara miskin memerlukan bantuan negara-negara kaya untuk mempercepat proses pembangunan. Bantuan perlu diberikan baik dalam bentuk modal, teknologi, dan pendidikan yang merupakan bagian dari proses difusi nilai-nilai atau budaya Barat ke Timur. Teori ini menekankan bahwa faktor sumber daya manusia dan nilai-nilai budaya yang ada dalam sebuah negara yang mempengaruhi pembangunan negara. Teori modernisasi lebih menganalisis pada aspek individu dan kultural yang ada dalam sebuah negara. Teori modernisasi berasumsi bahwa yang pertama, perubahan yang terjadi pada masyarakat bersifat unilinear. Yang kedua, perubahan menuju modernitas, di mana titik akhir perubahan tersebut divisualisasikan seperti negara barat yang industrialis, kapitalis, dan demokratis, di mana hal tersebut merupakan role model dan menjadi tujuan akhir dari pembangunan bagi negara-negara yang belum maju. Yang ketiga, perubahan terjadi tanpa adanya gangguan dan dilakukan secara bertahap. Yang keempat, tidak ada tahapan yang dilompati untuk mencapai tujuan akhir dari pembangunan. Yang kelima, berfokus pada penyebab internal. Yang keenam, perubahan bersifat progresif dan meyakini bahwa perbaikan kehidupan masyarakat secara universal akan tercapai dengan adanya modernitas sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, teori dependensi. Secara teoritis, teori modernisasi melihat kemiskinan dan keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga disebabkan oleh faktor-faktor internal negara yang bersangkutan. Karena faktor internal, negara dunia ketiga tidak bisa maju dan tertinggal. Paradigma itu kemudian dibantah oleh teori ketergantungan. Teori ini mengklaim bahwa kemiskinan dan keterbelakangan di dunia ketiga tidak disebabkan oleh faktor internal negara tersebut, melainkan oleh faktor eksternal di luar negara dunia ketiga. Faktor eksternal yang paling menentukan keterbelakangan negara dunia ketiga adalah tidak adanya dan dominasi negara maju dalam laju pembangunan di negara dunia ketiga. Dengan intervensi ini, pembangunan di negara-negara dunia ketiga tidak berjalan dan berfungsi untuk menghapuskan keterbelakangan saat ini, tetapi mengarah pada lebih banyak kesengsaraan dan keterbelakangan. Volume 2, ketertinggalan negara-negara dunia ketiga disebabkan oleh ketergantungan negara-negara dunia ketiga akibat campur tangan negara-negara maju. Jika pembangunan berhasil, ketergantungan ini harus dipatahkan dan negara-negara dunia ketiga harus dibiarkan menjalankan roda pembangunannya sendiri. Selanjutnya, teori sistem dunia. Immanuel Wallerstein. Teori sistem dunia Wallerstein sebenarnya sangat sederhana. Dia beranggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau pemerintahan lainnya. Pada waktu itu belum ada sistem dunia. Masing-masing sistem ini tidak saling berhubungan. Dunia terdiri dari banyak sistem ini yang saling terpisah. Kemudian terjadi penggabungan-penggabungan baik melalui penaklukan secara militer maupun secara sukarela. Sebuah kerajaan besar kemudian muncul. Meskipun tidak sampai menguasai seluruh dunia, tetapi karena besarnya yang luar biasa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada sebelumnya, kerajaan ini disebut dengan kerajaan dunia atau World Empire.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.